Silakan. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih saya diberi kesempatan melayani lagi bersama-sama malam hari ini. Tadi kalau mendengar sedikit percakapan saya dengan Pak Jarwo, saya berterima kasih juga pada Tuhan diberi kesempatan ini karena saya jadi belajar lagi, saya jadi mendalami lagi bagian-bagian yang mungkin jarang kita bicarakan gitu. Seperti hari ini. Mungkin kalau dibilang tentang Mika, kita ingatnya tentang Nabi Mika. Ya, dan ini bukan Mika yang itu ternyata. Ya, ini ada Mika yang lain yang kita akan belajar bersama-sama. Nah, saya mengajak kita membuka Alkitab. Kita akan membaca dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-17, mulai ayat 1 sampai 13. Nggak banyak ayatnya, tetapi padat sekali isinya. Ya, saya sendiri belajar banyak dari sini. Hakim-Hakim 17 ayat 1. Oh, sebentar dulu saya sharing dulu ya. Kelihatannya Bapak Ibu ya. Kelihatan. Nah, ini Hakim-Hakim 17 ayat 1 ayat 1 sampai 13. Kalau sudah ketemu, saya akan baca untuk Bapak Ibu. Patung Mika dan Imam Lewi. Ada seorang dari pegunungan Efraim namanya Mika. Suatu hari ia berkata kepada ibunya, 1.100 uang perak itu yang diambil orang darimu, sehingga engkau mengucapkan kutuk yang kudengar sendiri dengan telingaku. Memang uang itu ada padaku. Akulah yang mengambilnya. Kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Demikianlah Mika mengembalikan 1.100 keping uang perak itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku sungguh-sungguh hendak menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya kepadamu, anakku, supaya dibuat menjadi patung pahatan dan patung tuangan. Sekarang aku mengembalikannya kepadamu. Namun Mika menyerahkan uang itu kembali kepada ibunya. Lalu ibunya mengambil 200 keping uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan dari uang itu. Kemudian patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai rumah sembayang. Ia membuat efod dan terafim, lalu menabiskan salah seorang anaknya laki-laki menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ayat 7. Pada waktu itu ada seorang pemuda dari Bethlehem Yehuda, dari kaum Yehuda. Dia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu meninggalkan kota Bethlehem Yehuda untuk tinggal sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dalam perjalanannya sampailah ia di pegunungan Efraim, di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya kepadanya, aku orang Lewi dari Bethlehem Yehuda. Aku pergi untuk tinggal sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Kata Mika kepadanya, tinggallah denganku, jadilah bapa dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 keping perak, seperangkat pakaian serta nafkahmu. Lalu masuklah orang Lewi itu. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal dengannya. Demikianlah pemuda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika menabiskan orang Lewi itu, lalu pemuda itu menjadi imam baginya dan tinggal di rumah Mika. Kata Mika, sekarang aku tahu bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena seorang Lewi telah menjadi imam bagiku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengar tetapi yang juga melakukan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah yang jarang dikulik, ya, baik dalam khotbah, dalam renungan maupun kadang-kadang terluput juga dari bacaan kita.
tentang seseorang yang bernama Mika. Nah, sebelum masuk ke dalam kisahnya, saya ingin mengajak lebih dahulu apa yang menjadi latar belakang dari kitab Mika ini. Kitab Mika sampean. Dari kitab Hakim-Hakim ini secara ya, secara khusus kisah yang baru kita baca. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah rutin mengikuti Patimbulum ini akan paham mengenai apa yang saya katakan ini. Tetapi Bapak Ibu yang baru bergabung, sedikit saya berikan latar belakangnya. Jadi kitab Hakim-Hakim ini periode yang dicatat di sini terjadi antara sejak kematian Yosua, ya, Yosua yang menolong bangsa Israel menyeberang masuk ke Kanaan, lalu merebut beberapa daerah Kanaan itu, kemudian mati, sampai nanti berdirinya kerajaan Israel di bawah Saul, raja pertama di Israel. Ya, dan itu span waktunya kira-kira beberapa ratus tahun. Nah, pada waktu itu tidak ada kepemimpinan yang terpusat, ya, sehingga nanti ini akan kita lihat bahwa secara moral maupun secara rohani bangsa Israel kemudian mulai mengalami kemerosotan, ya. Bayangkan generasi yang mengalami bagaimana perjuangan mereka dibebaskan dari tanah perbudakan, berputar-putar di padang gurun, lalu memasuki Kanaan dengan peperangan dan mengandalkan kekuatan dari Tuhan, sudah pada meninggal, ya, dan disebutkan bahwa Yosua dan orang-orang yang lebih lebih sesudahnya itu generasi itu sudah nggak ada semua. Jadi ini adalah generasi yang mungkin lahir di Kanaan, ya, yang kemudian sudah ada di dalam uh, tinggal di Kanaan itu. Pada waktu itu belum menjadi negara Israel dalam tanda petik, bukan negara Israel sekali, negara Israel pada masa itu di bawah raja yang pertama yaitu Saul. Jadi mereka masih tinggal di daerah-daerah yang dibagikan kepada mereka sebagai tanah warisan. Lalu pesan waktu Yosua adalah untuk merebut memang daerah-daerah itu. Itu udah milik pusakamu, kalau masih ada bangsa lain yang di situ ya taklukkan gitu ya. Itu menjadi tanah warisanmu. Nah, mereka inilah yang kemudian berada di daerah-daerah. Jadi mereka sangat kesukuan sekali pada waktu itu. Belum ada satu unity sebagai sebuah bangsa atau merasakan sebagai sebuah komunitas iman gitu ya. Nah, terutama ini hakim-hakim yang kita baca ini hakim-hakim 17 sampai dengan nanti 21 ya, adalah sebuah lampiran dari kisah-kisah utama yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim. Jadi kitab Hakim-Hakim ini terdiri dari pendahuluan ya, prolog, lalu kemudian isinya di tengah-tengah yaitu bagaimana Hakim Simpson, Deborah, Barak, Gideon gitu. Ya, semua hakim-hakim itu baik yang besar maupun yang kecil, lalu kemudian ditutup dengan pasal 17 sampai 21 ini. Apa yang mau digambarkan dari lampiran menegaskan bahwa ini loh memang keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Pada masa itu. Yaitu apa? Mereka dalam keadaan jatuh dalam bukan jatuh secara ekonomi gitu ya, tetapi jatuh dalam kehidupan moral dan rohani mereka. Nah, ayat yang kita baca tadi di ayat 6 mengatakan pada waktu itu belum ada raja di Israel, lalu setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itu diulang beberapa kali di dalam sepanjang kitab Hakim-Hakim ini. Menekankan bahwa ketiadaan hukum dan kepemimpinan yang menyatukan mereka baik secara sosial gitu ya, secara kemasyarakatan sebagai satu komunitas maupun sebagai sebuah bangsa iman ya, pilihan Tuhan itu. Nggak ada yang menyatukan mereka itu. Sendiri-sendiri semua. Nah, muncullah kisah di dalam Hakim-Hakim 17. Jadi 17, 18, 19, 20 dan 21 itu memberi gambaran segitu jauhnya kemerosotan itu. Ya, makin belakang makin ngeri, nanti Bapak Ibu sendiri akan
membaca dan mendalaminya bersama-sama. Nah, kita lihat dulu yang Hakim-Hakim 17 ini. Apa yang terjadi di situ, ya? Sebentar. Nah, ini. Kita lihat dulu ayat 1 sampai 5. Di situ bicara tentang Mika yang menjadi tokoh utama. Dari Mika ini kita akan lihat bagaimana Mika punya kecenderungan mencampurkan antara kebenaran iman yang sejati dalam juga kesetiaan ya, dengan praktek yang bertentangan dengan itu semua. Jadi pokok-pokok ajaran dan iman itu begitu luntur, bahkan bercampur dengan keyakinan dan kultur masyarakat yang ada di Kanaan yang memang Tuhan akhirnya biarkan ada di situ, bahkan sewaktu-waktu menekan mereka, menindas mereka. Ya oleh karena bagaimana bangsa ini tidak juga benar-benar hidup di dalam ajaran Tuhan. Ya, cara hidup yang memang sudah Tuhan perintahkan supaya berbeda dengan masyarakat pada umumnya pada waktu itu. Ya, yaitu ajaran sebagai bangsa pilihan itu. Ya, jadi bangsa pilihan tuh jangan Bapak Ibu pikir punya privilege yang wah lebih di atas bangsa-bangsa. Enggak, tapi sebenarnya seperti seperti panggilan Tuhan kepada Abraham menginginkan supaya bangsa ini mempunyai cara hidup yang menunjukkan siapa Tuhan mereka, siapa yang mereka sembah. Cara hidup yang bagaimana? Ya seperti yang Tuhan inginkan, beda dengan semuanya ini. Menyatakan kasih, keadilan, kebenaran gitu ya, praktek-praktek hidup yang baik gitu ya. Tapi ternyata tidak dilakukan. Bahkan mereka mencampurkan terjadi sinkritisme. Nah ini, Mika ini punya kecenderungan seperti itu. Ya, nanti kita lihat bagaimana. Nah, kisahnya dimulai dari tadi dikatakan bahwa ibunya Mika ini ayat 2 dan 3 ini rupanya kehilangan ya sejumlah besar peraknya. Di situ disebutkan 1.100 uang perak. Nah, kalau di dalam beberapa terjemahan dibilang shekel, pakai shekel gitu ya. Nah, kalau itu di kurs gitu ya, dihitung-hitungkan pada zaman sekarang, itu setara dengan 13 kilo perak. Jadi nggak kaleng-kaleng itu jumlahnya, hilang rupanya ya. Nah, di dalam kemarahannya, Ibu Mika ini kemudian mengutuk orang yang mengambil 1.100 uang peraknya itu. Rupanya kutuknya juga nggak main-main, sehingga Mika yang sebenarnya adalah pencuri dari uang itu mendengar kutuk yang dinyatakan ibunya, diduga demikian, ketakutan. Sehingga dia mengatakan, dia mengakui itu pada ibunya. Nih, aku kembalikan, aku yang ngambil katanya ya. Di situ kan dia bilang, mengucapkan kutuk yang ku dengar sendiri dengan telingaku, dan memang uang itu ada padaku. Akulah yang mengambilnya. Jadi ini aku kembalikan katanya. Nah, si ibu ini senang karena anaknya mengembalikan. Lalu apa yang dilakukannya? Dia bukannya memberikan konsekuensi ya, anaknya melakukan sebuah kejahatan gitu ya, atau address dengan serius dan keras apa yang anaknya lakukan ini, malah memberkati anaknya dikatakan, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Ada beberapa yang mengatakan ya itu ungkapan senang ya seorang ibu bahwa anaknya kemudian mengakui, tetapi ada lagi beberapa yang mengatakan lemahnya ibu ini gitu kan. Jadi ya udahlah, udah kamu udah berbuat salah ya sudah yang penting udah kembali uangnya. Nah, saya dan Pak Jarwo nih sama-sama apa menjadi pengajar di kelas parenting ya dengan sebuah metode tertentu gitu ya. Seringkali orang tua perlu juga memberikan konsekuensi kepada anak sehingga tahu bahwa kesalahan dan konsekuensinya tuh harus seimbang dengan kesalahan yang dibuatnya sehingga bukan sebenarnya dengan tujuan menghukum dan membuatnya menderita, tetapi supaya dia tahu level of serius kesalahannya. Bukan gitu, Pak Jaro ya? Sehingga dia tahu bahwa
apa yang dia lakukan ini serius dan tidak main-main gitu. Tapi ini tidak dilakukan oleh si ibu ini. Kita lihat ada contoh juga ya, Imam Eli, ya anak-anaknya Hofni dan Pinahas melakukan apa? Mencemari bait suci, bahkan mencemari persembahan yang dipersembahkan oleh umat kepada Tuhan, dan bahkan melakukan hal-hal yang asusila gitu ya di pintu kemah itu. Bukan dimarahi, tahu Imam Eli diberi laporan bukannya dimarahi, cuma ditegur dengan lembut anak-anaknya. Akhirnya Tuhan sendiri yang menegur dengan keras, ya, dan membuat mereka mati. Nah, ibu ini juga begitu. Jadi, kira-kira ibu ini tidak menanggapi serius pengakuan anaknya, dan hanya sekedar, oh ya sudahlah yang penting kembali. Bahkan di ayat 3 apa yang dikatakan? Ibu ini bilang, kan ini kita mau persembahkan nih pada Tuhan. Ayolah kita bikin jadi patung, idol. Ya. Nah, saya simpulkan gini, bahwa orang tua sebagai figur yang punya otoritas dalam kehidupan anak, ternyata tidak juga menjadi pembimbing. Ya, di otoritasnya digunakan untuk membimbing anaknya itu. Bahkan alih-alih mengajak mereka untuk menyembah Tuhan yang sejati, malah mengajak melakukan penyembahan berhala. Which is itu jelas-jelas dilarang di dalam 10 hukum Taurat. Ingat kan ya, yang pertama, nggak boleh kan nggak boleh kita membuat patung, ya bahkan menyembahnya, gitu ya. Hukum Taurat yang pertama ingat kan ya? Jangan ada padamu ilah lain dan jangan kamu menyembahnya katanya ya. Nah, ibunya Mika malah bilang gitu, saking mungkin dia senangnya gitu ya. Ya sudah, kita buatlah. Karena kemudian kebetulan katanya dikatakan di situ bahwa di ayat 5 Mika memang punya rumah sembahyang di rumahnya. Ya, dugaan kuat dia meniru bentuk tempat beribadah mereka yang ada di Gilgal, di mana tabut perjanjian Tuhan memang disimpan di situ. Ya, jadi peran ibunya lihat ya. Jadi saya banyak merenung di sini ya bahwa buah itu seperti pepatah dikatakan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jangan-jangan apa yang kita lakukan dalam hidup kita bukan saja perkataan kita ya, tetapi bukan ajaran kita saja, tapi bagaimana hidup kita jalani itu apa? Kelihatan juga di bagaimana hidup anak-anak kita saat ini, ya. Saya sedang memimpin sebuah kelas parenting juga. Salah seorang di kelas parenting saya membuat kesimpulan yang saya pikir bagus sekali kesimpulan itu ya. Setelah berjalan sekian lama, lalu beliau menyimpulkan demikian. Kadang-kadang kita bisa gagal sebagai orang tua mendidik anak-anak kita. Tetapi anak-anak kita tidak pernah gagal meniru kita sebagai orang tuanya. Anak-anak kita adalah peniru ulung dari kita orang tuanya. Gitu ya. Jadi, nah inilah sosok ibunya Mika yang juga tidak menganggap serius kesalahan anaknya, dosa anaknya mencuri gitu ya, tetapi berpuas hanya dengan pengakuan karena yang didorong oleh ketakutan aja sebenarnya gitu ya, bukan pertobatan tapi dia takut karena apa namanya kutuk yang diucapkan oleh ibunya terhadap orang yang mencuri, lalu dia mengembalikan. Bukan pertobatan sejati ya Pak Jarwo ya, bab 13 ya, pertobatan yang sejati gitu ya. Nah, ini ayat kedua dan ketiga ya. Bahkan ibu ini mengatakan, ayo kita buat patung pahatan dan patung tuangan. Ibunya mendorong anaknya yang membuatnya. Ya, dan anaknya sempat nggak mau, dia kembalikan pada ibunya, tapi akhirnya ibunya yang membuat. Ya, dia pergi ke tukang perak, lalu membuat patung pahatan, patung tuangan, dan ditaruh di rumah Mika. Ayat 4-6. Dikatakan di dalam kisah itu, Mika memang mempunyai kuil di rumahnya. Ya, bahkan dia mentabiskan sendiri anaknya, mengangkat
anaknya, mentabiskan anaknya menjadi imam. Ya, perhatikan bagaimana Mika begitu berani membuat sebuah apa ya jalur ritual ibadah yang di luar apa yang selama ini diyakini dan dipegangi oleh bangsa Israel. Ya, bahkan melawan dari itu. Ya, membentuk agama buatan sendiri. Sehingga dikatakan sepertinya Mika ingin menunjukkan dia punya kendali atas imannya. Ya, dia bikin di rumahnya, bahkan dikatakan di situ dia dia buat ada apa namanya efod dan terafim. Pernah belajar ya efod dan terafim, tahu itu ya? Itu adalah sebuah penutup dalam jubah imam. Efod itu yang terdiri dari 12 batu yang menunjukkan kepada bangsa Israel beserta dengan nama-nama bangsa mereka suku mereka itu, dan efod ini digunakan oleh imam ketika membuat keputusan-keputusan penting seperti membuang undi gitu ya. Ini memang sebuah praktek yang dilakukan oleh para imam bait Allah ketika memutuskan perkara atau yang terkait dengan pengambilan keputusan, bertanya pada Tuhan, lalu Tuhan menjawab melalui ketika mereka membuang undi yang dipakai digunakan baju efod itu, di atas baju efod itu, ya. Nah, di situ biasanya ada urim dan tumim ya, ada dua buah kayak apa batu undiannya itu gitu yang diikatkan pada baju itu di ujung-ujungnya. Ya, terafim itu adalah patung juga. Ya, jadi dia memang punya interpretasi dan sangat kuat diduga bahwa itu mencampurkan dengan keyakinan-keyakinan agama-agama dari bangsa yang ada di Kanaan pada waktu itu. Ya. Nah, waktu saya merenungkan bagian ini, jangan-jangan kita lebih paham daripada kita belajar benar-benar firman Tuhan. Saya bersyukur, saya rasa nggak ada di sini ya, karena ini para para pengikut sejati tadi, stakeholder, shareholder dari Patimbulum ini sangat setia gitu. Jadi sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan gitu ya, mendalami dan merenungkannya. Dan saya yakin juga mungkin melakukannya ya dalam hidup. Itu jelas tahu apa sih kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kita sebagai anak-anaknya. Nah, banyak kali kita nggak pernah mendalami sungguh-sungguh nilai-nilai firman Tuhan ini, tahu apa yang Tuhan inginkan, malah kita mendengar dari luar, dari hal-hal di luar, lalu mencampurkan dengan ini. Ya, seperti contoh, salah satu contoh, kebetulan saya juga ada di LG Pasutri. Lalu banyak yang mengatakan bahwa suami itu adalah imam katanya di dalam keluarga, di dalam keluarga. Terus saya tanya, emang ada ayatnya yang bilang bahwa suami adalah imam, sebagai imam di dalam keluarga? Ada Kak, di mana? Nah, mereka berkelabakan mencarinya. Yang ada adalah memang ayat yang mengatakan apa namanya, Paulus pernah mengatakan suami kepala istri. Apakah itu artinya imam? Enggak juga ternyata. Dan arti kepala itu bukan berarti ada hierarki ya. Bukan. Nah, kan yang benar-benar memahami pasti tahu maksudnya itu. Tapi karena kita terlampau sering mendengar di luar ya, dari teman-teman, dari saudara-saudara kita yang beragama Islam yang mengatakan suami itu imam, lalu kita pun kemudian mempercayai itu dan memasukkan itu, sehingga ketika anak-anak kita mungkin berpacaran mencari imam buat keluarga kata. Jadi suami yang dekat sama Tuhan, suami yang takut sama Tuhan, supaya apa? Supaya bisa menjadi imam dalam keluarga. Lalu membebankan peran spiritualitas keluarga itu pada suami atau pada laki-laki di kepala rumah, suami kita. Itu bukan konsep Kristen itu. Nah, kayak gitu-gitu dicampur tuh. Karena kita nggak pernah mendalami dan mempelajari sungguh-sungguh gitu ya. Dan kita mencampur-campurkan semua itu. Nah, model kayak gini lagi si Mika dalam bentuk masa lalu dengan membangun kuil itu.
Jangan-jangan kita juga punya kuil nih di rumah dengan mengambil nilai ini, nilai itu dari luar, atau dari kultur kita, atau dari lalu kita yakini itu sebagai bagian dari iman kita. Hati-hati ya, tradisi ada yang baik, ada yang bisa kita pakai gitu ya. Misalnya suku-suku tertentu tuh sangat menghormati orang tua, itu baik dan firman Tuhan juga mengajarkan itu, hormati orang yang lebih tua gitu ya. Tapi ada juga yang bertentangan loh dengan itu. Nah, kita harus jeli di situ, jangan seperti Mika ini ya. Seperti itu, mencampurkan lalu punya punya bangunan iman yang kita bangun sendiri di luar kehendak Tuhan, firman Tuhan, kekristenan bahkan gitu ya. Hati-hati seperti itu. Nah, ayat 6 menjadi penegasnya. Ya, dikatakan pada waktu itu belum ada raja di Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, inilah iklim rohani Israel pada masa itu. Tidak ada kepemimpinan rohani yang kuat. Ya, semua orang punya interpretasinya sendiri-sendiri. Semua orang punya bangunan imannya sendiri-sendiri dan membentuknya ya seperti yang dilakukan oleh Mika ini. Saya sangat bersyukur di GKI itu sangat jelas ya, ada bangunan iman yang selalu kita pegangi bersama, itu pengakuan iman rasuli kita, lalu pengakuan konfesi GKI, itulah bangunan iman kita ya yang menjagai kita sehingga seluruh gerak kehidupan kita itu ada koridornya gitu ya. Kalau kita masuk ke denominasi lain beda nanti ya. Apalagi teologi yang berbeda beda lagi gitu. Tapi inilah bangunan iman GKI gitu ya. Nah, baik sekali itu ya, dan para pendeta kita, para apa namanya? eh, gembala rohani kita ya di dalam sinode GKI memikirkan. Jangan supaya kita punya interpretasi sendiri-sendiri. Nah, ada banyak kejadian nih Bapak Ibu ya. Saya tidak mendiskreditkan siapapun dan apapun. Di dalam, kadang-kadang di dalam kita mengimani sesuatu saja, kita suka mencari campur-campurnya itu. Apa yang menurut kita baik, eh, lalu kita pakai gitu ya. Tapi bersyukur GKI Pondok Indah tidak demikian ya. Cukup cukup ketat kita dengan ada Patimbulung seperti ini. Lalu kalau Penatua mau naik itu selalu ada diberikan apa namanya penjelasan, diberikan pelatih, bukan pelatihan apa sih Pak Jarwo namanya, Pembinaan. minat betul mengenai apa itu teologi apa namanya pokok-pokok teologi GKI gitu dan sebagainya. Kadang-kadang kita suka mencampur-campurkan, apalagi kalau kita punya latar belakang misalnya ya, gereja yang dulu kita lalu bukan GKI lalu menjadi GKI, makanya harus ada kateksasi khusus gitu ya kalau tidak satu asas supaya jangan terjadi campur-campur kayak gini gitu sehingga kemudian tidak jelas. Nah, ini menjadi sebuah peringatan juga ya bagi para para eh, istilahnya eh, hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta atau rohaniwan di sebuah komunitas. Ya untuk memang menjaga ajaran itu supaya nggak kemana-mana gitu ya. Harus sesuai gitu. Karena rupanya nanti kita lihat ya di belakang. Ya, kan itu juga berlaku bagi para hamba-hamba Tuhan atau para rohaniwan. Nah, ini maksudnya kondisi rohani seperti itulah pada masa bangsa Israel. Semua menurut pandangannya sendiri-sendiri. Jadi bisa dibayangkan ya seperti apa keosnya kerohanian bangsa Israel pada waktu itu. Ayat 7 sampai 13. Nah, disinilah sebuah sebuah kondisi yang menyedihkan ya.
sudah Mika itu mempunyai bangunan imannya sendiri, dia angkat anaknya menjadi imam. Ya, imam tuh tahu kan ya, yang memimpin ibadah, yang menjadi perantara antara umat dengan Allah maupun Allah dengan umat, itu imam. Anaknya dia angkat, tidak punya pengetahuan mungkin ya, tidak. Dan pada waktu itu dalam dalam ketetapan Tuhan melalui Musa, yang boleh menjadi imam tuh ini keturunan tertentu dari Yehuda, bukan? Lewi. Lewi secara khusus, sorry, Lewi secara khusus, ya. Jadi hanya mereka yang punya tugas untuk itu. Dan kalau teman-teman membacanya di kitab Yosua, itu mereka imam ini disebar di seluruh kota-kota. Kan suku Lewi ini tidak punya tanah pusaka. Ya, semua suku itu punya tanah pusaka, di appointed tanah-tanah pusaka. Lewi ini nggak punya. Lalu di zaman Yosua mereka dibagilah di dalam kota-kota. Kalau nggak salah ada 48 kota. Para imam disebar di situ dengan keluarganya. Mereka mengusahakan kota itu. Ya, tinggal di kota-kota itu. Tujuannya apa? Supaya mereka juga berfungsi sebagai imam. Ya, di seluruh tanah itu disebar mereka. Beberapa suku menyerahkan kota ini gitu ya, di situ diceritakan ya. Nah, apa yang terjadi dengan Lewi muda ini? Lewi muda ini meninggalkan tempatnya. Ya, kemungkinan besar itu disebut-sebut Yehuda, mungkin itu dia keturunan ibunya dari suku Yehuda, dia sendiri suku Lewi gitu ya, dari keturunan suku Lewi. Nah, dia pernah tinggal di Bethlehem Yehuda, lalu pergi menjadi pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Jadi kayak nomaden, di mana tempat yang menurut dia menguntungkan bagi dia bisa hidup, dia pergilah ke situ, tinggal di situ. Nanti kalau itu pindah lagi. Lalu sampailah dia ke pegunungan Efraim di mana Mika ini tinggal. Ya, dia memang keturunan imam. Nah, Mika yang tadinya anaknya yang menjadi imam, terus begitu tahu, oh ini dia keturunan imam nih, yang memang seharusnya tugasnya menjadi imam nih. Ah sudahlah dia aja lah supaya menjadi imam di kuilku ini. Lalu dia mentabiskan si Lewi muda ini. Tetapi yang menarik adalah ada imbal jasa yang diberikan. Dan itu kita bisa menilai karakter si Lewi muda ini. Ya, dikatakan di situ tinggal, biarlah kamu menjadi bapa, maksudnya itu father ya dalam konteks sebagai pendeta gitu ya, imam bagiku. Lalu saya akan kasih kamu gaji gitu. Padahal kalau ketentuan Musa untuk para imam itu apa? Mereka boleh mengambil bagian dari apa? Dari persembahan memang yang diberikan oleh umat ketika datang ke bait Allah. Ada bagian yang dipisahkan untuk para imam. Gitu ya. Juga hasil bumi dipersembahkan pada Tuhan, mereka boleh. Itu menjadi makanan katanya di rumah Tuhan. Itu untuk memelihara para imam ini. Tapi Mika memberi gaji tahunan gitu ya kepada si imamnya. Jadi imam bayaran gitu kesalah istilahnya. Gitu ya. Jadi bisa menarik kita lihat sesuatu di situ. Karakter Lewi muda ini seperti apa? Ya, dia mencari apa yang menguntungkan baginya, lalu kemudian dia hidup dari situ menjalani peran. Nanti kita lihat kalau sesudah itu di pasal 13 di ayat 14 dan di pasal 18, ketika si Lewi muda ini mendapat tawaran yang lebih menggiurkan, nanti dia pergi itu. Ya. So we know the character dari imam ini. Istilahnya fulus gitu ya, fulus berbicara. Jadi lihatlah betapa bobroknya jabatan gerejawi rohani itu hanya diukur dengan seberapa nilai yang bisa dia nikmati dari situ. Ya, berapa keping uang perak, pakaian serta nafkah yang dia terima. Itu ada di ayat yang ke-10. Dan dia lakukan itu demi itu.
Menyedihkan ya Bapak Ibu. Dan itu Mika lakukan. Dia tutup seluruh pengalaman ini di ayat 13 dengan mengatakan apa? Kata Mika, sekarang aku tahu bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku. Karena seorang Lewi telah menjadi imam bagiku. Istilahnya nih, dah. Dia memang orang Lewi, jadi imam. Pas lah. Kuil ini, bangunan iman ini tepat sudah. Gitu ya, sesuai. Rasa keyakinan yang palsu ya, menunjukkan bahwa tindakan ritual dia seolah-olah sudah dapat blessing dari Tuhan. Dia katakan Tuhan sudah berbuat baik kepadaku. Rasa aman yang palsu. Percaya bahwa Tuhan memberkatinya. Karena apa? Karena ada memang ini loh. Imam Lewi di rumahnya ini. Walaupun itu semua sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Nah, apa yang kita bisa belajar dari sini? Yang pertama tadi, menyembah Tuhan sesuai dengan apa yang Dia perintahkan, bukan dengan apa yang sesuai dengan keinginan kita. Saya merenung di bagian ini ya, seringkali ketika kita belajar firman Tuhan, Tuhan menegur kita sesuatu, Tuhan berbicara sesuatu, kita suka menganggap bahwa nggak enak ini. Enggak lah. Itu yang dikatakan oleh kitab Timotius bahwa pada zaman akhir orang akan mengumpulkan guru-guru yang sesuai hanya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Kadang-kadang kita ngelihat firman Tuhan gitu, kalau itu mengganggu hati nurani kita ya, mengganggu sesuatu, dia nggak mau, kita nggak mau taat sama ini. Tapi kalau ayat-ayatnya bicara Tuhan memberkati, akan berlimpah-limpah, akan menjamin kamu kepala bukan ekor, itu yang paling senang ya. Kamu kepala dan bukan ekor. Wah, itu ayat-ayat yang Tuhan itu memang luar biasa buat kita, gitu ya. Jadi kita memfitkan dengan keinginan kita sendiri. Hati-hati dengan itu. Dan Mika menjadi sebuah contoh yang sangat gamblang. Di masanya dia melakukan itu. Dan jangan-jangan kita meneruskan Mika, kita menjadi Mika zaman ini. Ya, dengan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan itu. Yang kedua, pelajaran yang kedua mengenai ibu dan anak. Ya, sebentar ya, belum sampai sini. Kenapa saya kecepatan? Maaf ya. Ini saya maksudnya mau kembali ke sini. Mengenai hubungan ibu dan anak, gitu ya. Bahwa orang tua itu punya peran penting menjadi mentor atau pembimbing anak-anak menuju iman yang benar, bukan malah sebaliknya, mendorong pada ketidaktaatan pada firman Tuhan. Ya, ini pergumulan zaman ini. Kita menolong terus anak-anak kita, terutama yang masih punya anak-anak kecil gitu ya. Tapi anak remaja, pemuda juga bahkan anak-anak kita yang dewasa, untuk terus membawa mereka pada pengenalan pada Tuhan yang benar. Ya, jangan jangan bosan-bosan seperti kitab Ulangan, berulang-ulang di saat non konflik kita mengajarkan kepada mereka prinsip-prinsip iman, nilai-nilai yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, ayat yang keempat sampai 6 mengajarkan kita apa sih? Agama buatan sendiri dan penipuan diri itu hati-hati sekali. Ya, jangan kita membuat bangunan versi kita sendiri mengenai keyakinan atau iman kita, lalu menawarkan kenyamanan sementara. Sehingga itu makin menjauhkan kita dari ketaatan pada Tuhan yang sejati, iman yang sejati. Rasul Paulus saja sering mengatakan kalau kita mendengar suatu pengajaran, kita perlu mengujinya. Ya, saya terkesan sekali Pak Yowas ketika mengajar di kelas, dia katakan seseorang yang berulang-ulang jangan takut kita meragukan terus iman kita di hadapan Tuhan. Asal kita terus bergumul bersama dengan Tuhan, yakin bahwa sampai satu titik kita akan menemukan
kebenaran itu. Jadi uji, kalau kata kata Paulus ya, uji terus. Ya, benar nggak ini? Apakah pengajaran ini sesuai nggak? Nah, kalau Anda sudah terbiasa dengan ajaran GKI, ya kita ini rumah kita kan GKI, bangunan iman kita ini koridornya ajaran GKI. Bukan berarti ajaran GKI lebih tinggi dari Alkitab, bukan. Itu semua diderive atau diturunkan dari kebenaran firman Tuhan ini yang dibangun kemudian di dalam rumah GKI kita ini. Ya, prinsip-prinsipnya itu gitu ya. Nah, kalau kita udah terbiasa dengan itu, tahu, mendalami, menggumuli, dan menghidupinya, kalau kita dengar sesuatu ajaran yang nggak benar, atau kita mendengar sesuatu hal yang tidak sesuai, itu Pendeta Yoas bilang, belnya pasti akan bunyi. Pasti akan, hah, kok gini ya? Benar nggak ya? Terus kita mungkin tanya pendeta, kita gumulkan, kita gitu. Ya, jadi istilahnya itu akan ring the bell. Misalnya satu saat ya, Bapak Ibu, saya pernah, ini zaman saya dulu SMA dulu, ya itu lagi heboh-hebohnya bahasa lidah, ya itu lagi kebangunan rohani, lalu banyak diberi bahasa lidah, katanya itu membuat doa kita makin didengar. Nah, itu lagi ya, ajarannya udah nggak benar lagi, doa kita makin didengar oleh Tuhan, lalu kemudian kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan karena itu bahasa malaikat katanya. Jadi itu minta maka itu Tuhan akan kasih gitu ya. Waktu SMA itu lagi sekarang sih udah nggak terlalu lagi seperti itu ya. Dulu tuh heboh sekali. Saya waktu SMA itu, bahkan sahabat saya, teman sebangku saya tuh begitu juga. Dia bisa bahasa lidah. Dia aktivis gereja juga, GKI juga. Sahabat saya satu di sekolah, dia dapat bahasa lidah. Wah, saya waktu itu langsung, kok kok Tuhan sayang sama dia, nggak sayang sama saya gitu. Kok saya minta nggak dikasih. Tapi di balik gitu, saya mempertanya, emang apa begini? Saya baca firman Tuhan, akhirnya saya datang ke ayah saya yang kebetulan pendeta. Saya datang, saya berdiskusi panjang dengan dia mengenai ini. Lalu ayah saya meneguhkan saya bahwa itu namanya juga pemberian karunia katanya. Tergantung yang mau memberi. Jangan dipaksa dan tidak bisa diajarkan. Pokoknya kita bahas ya pokok-pokoknya itu. Nah, itu ada yang menggelisahkan saya gitu. Nah, itulah maksudnya. Ya, jadi hati-hati, jangan kita membiarkan menciptakan versi kita sendiri yang membawa kenyamanan dan menjauhkan kita dari ketaatan yang sejati pada Tuhan. Oke? Nah, yang tadi ayat 6 tadi, nih, di sini saya ingin mengatakan bahwa penting kepemimpinan rohani. Ya, pemimpinan yang saleh akan membantu mencegah kebingungan moral dan rohani. Jadi bagi para rohaniwan juga gitu ya, ini menjadi sebuah pengingat sebetulnya. Ya, jangan kemudian dugaannya kenapa sampai terjadi iklim rohani bangsa Israel yang seperti ini pada masa itu. Ya, masing-masing mencari sendiri, udah mereka scatter, kemudian kesukuan mereka ketika mereka masing-masing berjuang di tanah mereka, itu kemungkinan besar ada beberapa apa penafsir Alkitab mengatakan adalah tidak berfungsinya para imam ini semestinya menjaga ajaran, menjaga kehidupan spiritualitas seperti yang Tuhan inginkan melalui hukum-hukum yang diturunkan Musa itu, gitu. Ya, ritual juga tidak dijaga lagi, gitu ya, dengan baik di Gilgal, gitu. Sehingga itu bangsa itu kemudian ya cari jalannya sendiri. Gitu. Jadi bagi para rohaniwan ini menjadi sebuah pengingat juga, berfungsilah sebagaimana harusnya Anda, gitu ya, sebagai imam, gitu. Orang-orang Lewi yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imam bagi bangsa ini, memberi, sehingga kepemimpinan tidak membuat umat ada di dalam kebingungan. Ya, tanpa itu
umat mudah terjerumus ke dalam ketidaktaatan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana Mika akhirnya mencari persetujuan Tuhan tetapi mengabaikan kehendaknya. Ya, ketaatan kepada Tuhan hanya sekedar ritual dan simbol diturunkan sedemikian. Ya, Mika tidak lagi mencari apa sih yang Tuhan perintahkan, apa sih yang Tuhan mau. Tapi ya dia comot-comot aja. Oh, eh, imamnya harus orang Lewi. Ada orang Lewi mampir, jadilah kau imam di tempatku katanya ya. Mencari pembenaran untuk pilihan kita sendiri. Dan kepastian yang palsu itu kemudian membuat sebuah memaksa ya bukan kepastian ya, motivasi yang palsu itu kemudian membuat dia merasa nyaman gitu ya, mencari hubungan dengan Tuhan dengan oh saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Makanya ayat 13 dikatakan Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena seorang Lewi telah menjadi imam bagiku. Lihat ya, hanya diukur dengan karena seorang Lewi udah pas nih jadi imam, maka Tuhan akan berkenan kepadamu. Ya, jadi rasa rasa aman, rasa puas, rasa kepastian yang palsu itu. Ya. Nah, aplikasinya apa? Ini sebagai penutup sebelum kita masuk kepada diskusi. Perikop ini sebenarnya mendorong kita untuk memeriksa ya area dalam hidup kita di mana kita mungkin melakukan kompromi-kompromi atau merasionalisasikan tindakan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya kemarin baru lihat di Instagram ya, ada seorang hakim, pokoknya dia ini terkait kasus apa Pak yang kemarin saya baca itu yang dia pergi umroh berkali. Saya bukan soal agama dan ritual yang dilakukannya ya, tetapi orang ini akhirnya terbukti melakukan korupsi besar-besaran, tetapi dia itu sudah naik haji dan umroh berkali-kali, gitu ya. Di masa dia melakukan korupsi itu sekarang ini dia sudah diperiksa dan terbukti, gitu ya. Dan orang membongkar mengenai kehidupannya ya. Ada yang berbicara tadi, orang membongkar kehidupannya lalu memposting bagaimana dia sudah naik haji dan umroh berkali-kali. Seolah-olah Tuhan bisa disogok. Perbuatan najis yang dia lakukan itu mencuri hak orang lain melalui korupsi itu seolah-olah dia coba tutupi dengan apa? Dengan umroh dan naik haji berkali-kali. Gitu ya, seolah-olah dia adalah orang yang sangat suci gitu. Melakukan ibadah dan ritual sucinya itu sehingga bisa menutupi dosa. Atau misalnya gini, ada yang melakukan nih, dia korupsi lalu dia sumbang untuk gereja uang korupsinya. Ya, sumbang ke panti asuhan. Sumbang orang-orang miskin gitu. Seolah-olah mengatakan bahwa sudah ya, sudah ditutup itu semua. Itu seperti itu. Ya, merasionalisasikan tindakan itu yang tidak sesuai. Alih-alih kita bertobat dan kembali kepada Tuhan, tapi kita menutupinya dengan kesalehan yang palsu itu. Ya, dan itu banyak pada zaman perjanjian baru Tuhan menegur para imam yang dia bilang kamu ini kayak kuburan yang dilabur putih. Dalamnya busuk tapi di luar kamu tampakkan saleh. Nah, sedikit banyak kisah Mika menjadi cerminan itu. Ya, ini mengingatkan kita untuk menghindari mencampurkan nilai-nilai duniawi dengan kebenaran iman Kristiani. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita perlu memeriksa diri. Saya pun banyak memeriksa diri gitu ya. Jangan-jangan saya sudah juga mulai mencari kenyamanan saya dan nggak apa-apa lah. Ini nggak apa-apa saya lakukan. Kan hanya kita dan Tuhan kadang-kadang yang tahu ya. Ada banyak ini
saya rasa nggak ada di Pondok Indah ya, tapi saya banyak menemukan juga orang yang mengatakan ini pelayanan untuk Tuhan gitu ya. Siapa yang tahu? Jangan-jangan di balik itu kita sedang mencari kepuasan diri. Kita sedang mencari apa? Aktualisasi diri. Nggak ada yang tahu itu begitu tipis, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Makanya perlu kita terus memeriksa diri kita. Ketika kita datang ibadah ke gereja. Tadi saya baru bercakap dengan ipar saya. Dia mengatakan, aduh sedih sekali ya kalau kita ke gereja. Saya lihat kemarin ini katanya. Di ini nih, di paduan suara dia lihat. Kebetulan dia dapat duduk di belakang paduan suara yang sedang mau nyanyi gitu ya. Orang yang ada di paduan suara itu, dia memakai earphone, sepanjang ibadah, dia main game. Dia buka Alkitab, kan nggak kelihatan gitu ya, dia main game di situ, di HP-nya, di ininya di sini. Karena dia duduk di belakang, dia lihat, karena dia pegang terus itu HP-nya gitu ya kan. Apalagi sekarang Alkitab semua di HP kan, jadi orang nggak tahu dia sedang baca Alkitab atau sedang baca yang lain, atau lagi scrolling Instagram atau apa. Dia main HP di situ. Tapi waktu giliran paduan suara nyanyi, dia berdiri dan nyanyi. Dia sampai bilangnya gimana ya? Begitu begitu tidak bisanya orang terlepas dari HP ya. Dia cerita ke saya. Dia menyaksikan sendiri dia. Tadi kami baru bercakap-cakap. Itu kan kita bisa tipu orang kayaknya Saleh dia ada di paduan suara melayani, tapi hatinya sedang sibuk dengan game. Dia tidak pay attention dengan ibadah itu sendiri gitu. Ya ini tidak menghakimi, tidak apa, tapi ini pengingat bagi saya pribadi gitu. Ketika saya beribadah, apakah segenap hati, pikiran saya curahkan di dalam ibadah itu, atau saya sedang mencari legitimasi dari orang-orang, oh Ita itu orang saleh, setiap minggu dia ke gereja, duduk di depan, menyanyi, tapi hati saya tidak ada untuk Tuhan. Nah, Mika menjadi pengingat kita. Jangan kita membangun sebuah bangunan atau kesalehan yang palsu atau bangunan iman bahkan yang tidak sesuai lagi dengan kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Ya, kiranya ini bukan saya tidak bermaksud menunjuk siapapun. Ini betul-betul saya renungkan gitu ya. Dan ini pertama-tama bicara untuk diri saya sendiri. Ya. Bukan bukan itu tapi kisah, makanya tadi saya bilang sama Pak Jarwo, terima kasih saya diberi kesempatan melayani dan menggali ini sehingga Mika itu menjadi cermin bagi saya hari pada saat saya mempersiapkan bagian itu. Kira-kira sharing saya hari ini, teman Bapak Ibu. Kiranya Tuhan berkati Bapak Ibu dan kita mungkin bisa berdiskusi ya Pak Jarwo ya. Ya, ya Kak Ira. Terima kasih Bu, sangat memberkati persiapan yang dilakukan dengan sangat hati-hati, sangat detail, sehingga menyajikan kepada kita lebih banyak aplikasi dari apa yang kita pelajari dan apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Tunggu memberikan pencerahan. Bapak Ibu, sebelum melakukan diskusi, saya ingin memberi garis besar dulu pada apa yang kita pelajari malam hari ini. Saya mungkin rada mencegah pertanyaan yang begini. Loh, hakimnya mana? Apa tindakan kehakiman yang Jadi begini, cerita Mika dan nanti cerita Noda di Gibea itu bukan cerita tentang hakim-hakim. Cerita hakim-hakim itu berakhir di Simpson kemarin. Lalu nanti ada Samuel itu yang mungkin disebut hakim ya. Tapi cerita ini terjadinya sebetulnya jauh lebih awal. Kira-kira di masa sebelum hakim-hakim justru. Gitu. Dua cerita itu. Nggak lama setelah Yosua meninggal gitu, bangsa Israel kan mulai menceng-menceng. Dan itu masih latar belakang Pak Jarwo, latar belakang. Sebagai latar belakang sebenarnya. Oh iya. Jadi artinya sebelum Tuhan memilih hakim justru. Nah, kenapa ini dimuat di hakim-hakim? Mungkin lebih banyak pertimbangannya begini, bahwa hakim-hakim kan menunjukkan kepada kita ya betapa
kalau kita itu tidak menurut Tuhan, hidup menurut caranya sendiri, ya akan mengalami seperti bangsa Israel di zaman hakim-hakim itu loh, gitu kan. Nah, contoh Mika dan nanti noda di GBA itu sama, seperti itu. Kenapa dia ditulis di belakang? Menurut pendapat para ahli, supaya tidak merusak ritmenya hakim-hakim itu. Ini mungkin bahkan ditulisnya setelah masa pembuangan, katanya begitu. Jadi cerita Mika dan cerita noda di GBA bukan cerita tentang hakim, tapi memang dia ada di kitab hakim-hakim, begitu saja. Masih ada banyak yang saya ingin syukuri dengan tanggapan, tapi nanti aja kita membaur aja dengan tanya jawab. Mari Bapak Ibu silakan, dari apa yang sudah disampaikan dengan jelas oleh Kak Ita, apabila kita ingin mencoba untuk lebih memperdalam dan memperjelas lagi, diberikan waktunya untuk tanya jawab. Monggo. Pak Mahendra udah senyum-senyum, siap duluan. Silakan Pak Mahendra. Terima kasih Pak Jarwo, Oke. Bu Ita atas penjelasannya. Saya melihat dari mungkin persepsi yang agak beda, Pak. Ya. Saya melihat ini suatu kondisi di mana seperti ini, Pak, seperti terputus generasinya antara generasi sebelumnya sama generasi penerusnya mengenai tata ibadah kepada Tuhan. Sehingga generasi berikutnya itu benar-benar nggak mengerti. Dia pikir udah benar gitu. Ternyata salah. Terus saya mengkaitkan dengan yang dikatakan Musa sama siapa itu yang di Ulangan itu. Yang mengajarkan anaknya setiap hari itu, setiap saat, setiap itu. Musa yang ngomong, itu yang Sema Israel itu. Ya, itu yang mungkin kalau memang suatu generasi tidak mengajarkan kepada generasi berikutnya, dari orang tua kepada anaknya, ke anaknya kepada cucunya, segala macam, ya mungkin seperti itu akibatnya. Efeknya begitu ya. Nah, saya melihat ini terputus. Apakah ini kesalahan siapa? Mungkin kita nggak ngerti. Saya nggak ngerti siapa yang salah. Tapi itu suatu kondisi. Saya pikir itu suatu kondisi yang karena tidak melakukan itu, perintah yang di Ulangan 6 itu. Mungkin gitu ya. Persepsi saya seperti itu, Pak. Iya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mahendra. Kak Ita dipahami pertanyaannya kayaknya ya? Silakan Kak Ita, langsung aja Kak Ita. Sebenarnya kan sudah saya mention tadi ya sedikitnya, itu kelihatan juga kan di ayat yang kedua dan ketiga, ibunya, demikianlah cara ibunya menyatakan, bukannya kemudian menegur, bahkan ibunya mendorong membuat patung tuangan. Jadi apa yang dikatakan Pak Mahendra tadi betul juga, dan bukan perspektif yang lain bahwa itu memang sudah dimention dan terlihat jelas di situ kan, ibunya bahkan juga mendorong ke sana. Jadi bisa dibayangkan kondisi itu ya. Makanya tadi saya katakan ada pepatah bahasa Indonesia kan, guru kencing berdiri, murid kencing Jadi kalau kita saja orang tuanya sudah tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak menjaga ibadah dan keyakinan kita, pohon iman kita dengan baik, ya sudah melenceng-melenceng, maka anaknya akan melenceng lebih jauh lagi. Gitu. Itu kan pepatahnya bilang begitu kan. Nah makanya yang teman saya katakan itu di salah satu di jemaat yang melakukan kelas pembinaan orang tua itu, dikatakan bahwa ya anak itu nggak pernah gagal meniru orang tua. Jadi kalau orang tuanya sudah melenceng 1 derajat, maka anak bukan lagi 1 derajat, tapi mungkin sudah 10 derajat gitu. Ya, jadi sangat sangat disayangkan gitu. Ditambah ini para ahli Alkitab mengatakan ya peran para rohaniwan memang tidak melakukan fungsi, ya para imam yang disebar di 48 kota itu tidak melakukan fungsinya dengan baik. Lah buktinya ini si Lewi muda ini aja
istilahnya keleleran kemana-mana kan, mencari penghidupan. Instead of dia mengajarkan, mendorong umat untuk kembali beribadah kepada Tuhan dengan baik, dia sibuk mencari penghidupan untuk dirinya sendiri. Begitu. Jadi sudah kondisi. Nah tadi yang Pak Jarbo sampaikan bahwa kemungkinan ini sebelum kita Mas Hakim. nggak jelas juga gitu, tetapi bahwa ini menjadi gambaran latar belakang suasana gitu ya, sehingga ya kondisi moral itu. Jadi kalau lihat kitab Hakim-Hakim kan ada di awal tuh jelas tuh bagaimana mereka akhirnya Tuhan bilang sudah, bangsa-bangsa yang tadinya saya mau usir gitu ya, saya akan menolong kamu mengusir mereka, saya akan biarkan mereka ada di situ supaya menjadi pengingat buat kamu katanya. Karena kamu udah begitu melenceng, dan itu terbukti dengan hidup mereka. Bukan hanya moral dan rohani yang melenceng, ya kehidupan sehari-hari juga mereka mengawinkan, melakukan juga apa yang bangsa lain lakukan dan sebagainya. Dan kalau sudah begitu, Tuhan mengizinkan mereka mengalami penindasan, menjerit kepada Tuhan, lalu Tuhan mengirim hakim. Nah, hakim itu lebih banyak sebenarnya fungsinya adalah sebagai pembebas dari para opresor itu, dari para yang menekan mereka, dari para penjajah bangsa gitu ya. Nah, sebenarnya tidak tidak semua itu tidak mereka kemudian membawa kembali pada Tuhan, tidak, fungsi utama mereka enggak. Hanya Deborah kalau nggak salah yang juga hakim dan juga sebagai nabi yang membawa suara Tuhan. Ya, yang lain banyak kan disebut memang hakim. Kayak Simpson gitu ya, tapi ya kemudian membuat mereka, karena Tuhan menjawab, memberikan yang membebaskan, lalu mereka kemudian mengingat Tuhan gitu ya. Tapi ya nggak gitu-gitu amat juga gitu. Kalau lihat cerita-ceritanya ya. Nah, itulah suasananya. Nah, bagian kitab Hakim, makanya ditulisnya demikian gitu ya. 17-21 ini menjadi gambaran sebetulnya latar belakang dari suasana bangsa Israel, sehingga kemudian ini mendorong kepada kisah munculnya Saul nanti dari Samuel itu. Gitu. Gitu ya kira-kira ya. Terima kasih Kak Ita. Mari Bapak Ibu yang lain silakan. Kalau di sekolah minggu nih, Mibi jarang ya diceritain ya kisah Mika ini ya, nggak pernah ya. Ya, hampir nggak pernah. Saya tahunya juga pas baca Hakim-Hakim kok. Oke, mari Bapak Ibu, Pak Gunawan, monggo Pak Gunawan. Mungkin baru pertama kali dengar cerita ini ya Mika ya. Enggak sih, kan Enggak, yang suka lain, buat cerita. Oh iya. Pak Jarwo. Belum ada Pak Jarwo. Oh belum ya Pak ya. Oke, mari, terima kasih Pak Gunawan. Mari Bapak Ibu yang lain, dipersilakan. Asik sekali nih pembahasannya. Malah ngeri kali Pak Jarwo. Iya, nggak hakim sih. Memang bukan kisah tentang hakim. Saya juga mencari siapa itu Mika. Ya hanya dikatakan seorang bernama Mika dari Pegunungan Efraim. Nggak ada silsilahnya, nggak ada. Ya mungkin kalau lagi mau dicari lebih dalam ada kali ya. Tapi yang saya cari belum ketemu saya. Gitu. Siapa itu Mika, hanya ya terkait dengan cerita ini. Dan ini beda dengan Nabi Mika. Bukan Nabi Mika, ya itu yang penting. Padahal namanya berarti siapa seperti Tuhan, gitu ya. Siapa Mari seperti. Bapak Ibu, silakan. Kalau nggak ada, Kita kan memang biasa sampai jam 9 ya. Tapi kalau nanti tidak ada pertanyaan ya sudah kita habisin, kita selesai. Berarti jelas. atau nggak jelas sama sekali. Iya, di antara dua itu aja. Halo Pak Jarwo. Siapa namanya? Suaminya Ibu Rini. Iya, sama-sama. Alex. Alex, silakan. Begitu pindah aku lupa rek. Alex, Ya silakan. gini, ya ini kan cerita ini ke Kak Ita nih tanyanya nih. Cerita Mika ini nih, Mika ini langsung saja dia mempunyai kuil. Nah, dalam
persepsi saya, kuil itu kan tempat penyembahan berhala, Kak. Hmm. Iya. Nah, apa yang kita mau ambil contoh dari seseorang yang, atau apakah betul dalam cerita Mika ini, kuilnya Mika ini tempat penyembahan berhala? Tambah lagi ibunya bikinin patung perak buat dia, gitu loh. Hmm. Iya. Itu aja pertanyaannya, Pak Alex. Iya, Oh, Yuk, terima ya. kasih Alex. Silakan Kak Ita. Bentar ya, saya buka ada sebuah, bentar ya. Bait Allah juga disebut kuil. Bait Allah itu memang tempat ibadah, Ya. tempat kita melakukan ibadah gitu ya, secara ritual agama gitu ya. Nah, Yang penting jangan sampai jatuh di pemahaman istilah itu Kak Ita. maksudnya? Bahwa jangan sampai kita terjebak di pemahaman istilah bahwa kuil itu adalah tempat penyembahan berhala. Enggak, bait Allah itu pun disebut kuil gitu kan. Jadi tempat Beribadah sebetulnya. Tinggal Oh. isinya apa gitu. Ya, sebentar ya, nih saya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya pakai kata shrine, ya. Jadi shrine itu artinya adalah house of gods. Jadi tempat di mana Allah ada, gitu. Kan gini, tabut perjanjian itu kan ada di Gilgal, lalu dibuatkan kemah, ya. Lalu kemudian mereka kan beribadah di situ. Nah, itu juga sebenarnya adalah shrine, tempat penyembahan, gitu, beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau bangsa-bangsa di sekitar itu mereka memang membangun tempat ibadah para dewa-dewa atau god mereka. Jadi god pakai S, banyak Tuhan mereka, berhala mereka, gitu. Jadi bentuknya nggak ketahuan seperti apa. Saya coba itu ya, gambar yang saya kasih ini. Ini gambarnya kalau Bapak Ibu googling, sebentar ya saya share ya. Saya share. Kalau Bapak Ibu googling tentang kisah Mika ini di Hakim-Hakim 17 ini, bagaimana bentuknya, ada yang menerjemahkannya begini gambarnya. Ini saya ambil dari situ. Gitu. Jadi enggak apa ya? Tapi yang lucunya dia pakai ephod dan terafim juga. Ephod itu kan baju yang dipakai di imam gitu. Jadi benar-benar kelihatan dia mencampur-campurkan gitu. Dan yang pasti jangan membuat patung atau Allah lain di hadapanku itu dan kamu sujud menyembahnya, itu udah dilanggar. Hukum yang pertama dari 10 hukum itu udah dilanggar dengan dia buat itu. Ingat kan waktu bangsa Israel Tuhan mau kasih 10 hukum itu, Musa sedang di Gunung Sinai itu, bangsa Israel kan membuat patung lembu emas itu kan. Katanya mereka bilangnya apa sih? Musa di sana Tuhan kita nggak dengar lagi suaranya, gimana? Ayo kita buat Tuhan supaya dia ada di tengah-tengah kita. Jadi memang memberikan menggantikan supaya patung itu dibuat sebagai namanya juga patung sembahan ya. Di situ dikatakan supaya ya disembah sebagai Tuhan, merepresentasikan. Nah, teman-teman kita yang di Katolik maupun yang di Kristen Ortodoks itu, kalau teman-teman pergi ke gerejanya itu kan banyak juga patung-patungan. Bahkan kita suka dengan mudahnya menuduh bahwa wah, orang Katolik nyembah Maria katanya karena mereka berdoa di depan patung Bunda Maria. Pemahaman teologisnya nggak begitu sebenarnya. Mereka bukan menyembah Maria, mereka menyembah Tuhan juga. Tapi itu medium perantara gitu ya. Dan dalam tradisi mereka hal itu adalah sesuatu yang sangat biasa mereka lakukan. Nah, sudah mereka pahami gitu, bukan Marianya gitu kan, sebagai perantara, medium gitu. Mereka tidak berdoa kepada Maria gitu kan. Atau simbol-simbol yang dipakai di teman-teman di gereja Ortodoks gitu ya. Kalau teman-teman lihat juga, saya pernah mendampingi dulu teman-teman yang kateksasi gitu ya.
eh, pergi ke gereja ortodoks. Ada pada saat pengakuan dosa itu mereka pergi ke sudut di mana di situ ada simbol-simbol salib dan apa namanya yang mereka taruh di situ, lalu mereka berdoa di depan situ. Bukan mereka berdoa kepada salib itu gitu ya. Nah, tapi Tuhan sangat hati-hati karena kecenderungan kita kemudian menggantikan yang kelihatan ini dengan Allah yang tidak kelihatan itu. Jadi itu yang menjadi pusatnya. Bukankah itu yang kemudian dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, membuat patung-patung. Nah, menyembah patung-patung itu mereka pakai di sebuah tempat khusus gitu lah. Nah, ini ada satu gambarannya seperti ini nih. Jadi udah dicampur-campur gitu loh. Ya. Siapa itu? Si Mika itu. Hmm. Itu. Kurang lebih gitu Pak Alex. Ya. Kak Ita, mohon perkenan nambahin. Saya mau berbagi dengan Mas Alex. Saya mau sharing ini apa? Gambar. Oke. Mas Alex, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kuil itu istilah. Gitu ya. Ini dari Wikipedia ini. Kuil itu bangunan yang disediakan untuk ritual. Jadi dosa Mika bukan karena dia punya kuil, karena itu kayak apa ya, musola di rumahnya gitu aja. Tetapi mengisi kuil dengan patung itu yang kemudian menjadi dosa dia. Lalu dia ya mengisi kuil itu dengan berhala. Tadinya mungkin ya dia menyembah Allah di situ gitu. Kayak orang kalau tadi di masyarakat memulai pertanyaan dengan apa yang bisa dicontoh. No, Mika tidak dimaksudkan untuk dicontoh. Mika bukan hakim. Mika adalah contoh gambaran kebobrokan moral Israel. Yang Kak Ita tadi katakan, background bangsa Israel saat itu seperti ini. Gitu. Mungkin yang melakukan hal seperti itu tidak Mika aja, tapi Mika ini ngetop sekali sampai nanti dihakimi oleh bangsa-bangsanya, patungnya diambil dan sebagainya. Jadi tentang kuil demikian, masalah soal contoh untuk Mika, enggak. Mika tidak dimaksudkan sebagai contoh. Ya mungkin kita nyontoh, jangan nyontoh ke dosanya dia, gitu aja kali ya. Terima kasih Kak Ita. Baik, terima kasih Kak Ita, terima kasih Bapak Arjo, Pak Jarwo, sorry. Tuh, kan? Arjo lagi, sorry. Lupa nama gue kan. Ganti. Balas. Oke, lanjut, silakan. Yo. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi juga satu tambahan ya mengenai efod dan terafim. Terafim itu patung kecil, ya. Seperti cerita Rahel yang mengambil terafim ayahnya Laban, Kejadian 31. Nah, terafim itu bentuk penyembahan berhala juga. Jadi lihat campurnya ya, efod itu sebuah alat yang digunakan di dalam keyakinan dan tapi disalahgunakan. Ya. Jadi kacau. Kayak Gideon kan begitu juga kan, membuat effort kan. Ya. Yang nggak boleh harusnya kan gitu. Untuk membuat keputusan kan? Iya. Padahal itu kan hanya orang Lewi yang boleh pakai itu. Terima kasih Kak Ita. Bapak Ibu silakan.